Kembali lagi di channel Muhammad Raffi. Kali ini saya sudah bersama Bapak Indra sebagai owner mobil Pajero Sport Dakar 4x2 tipe ini sudah VGT yang high power tahun 2015. Kita akan coba owning experience dari Pak Indra selama memakai mobil ini. Kita akan review interior sama test drive-nya nanti. Kita mainkan. It's not a game, it's a rich thing. Kita coba lihat dari tampilan depan terlebih dahulu. Tampilan dari depan, mobil ini memang sudah diciptakan untuk mobil sport. Jadi tampak begitu gagah, begitu mewah, begitu kokoh, dan lebih tinggi dari mobil-mobil yang dalam kota. Karena memang diciptakan untuk di medan yang bisa untuk di berbatuan ataupun aspal. Kita bisa lihat tampilan seperti ini. Dari depan sisi lampu kita bisa lihat di sini sudah menggunakan LED proyektor. Untuk lampu beamnya masih menggunakan halogen dengan multi reflektor. Tapi untuk lampu senja kita bisa lihat itu kecil banget menggunakan bohlam. Lampu sen ada di sebelah kanan, bohlam warna kuning. Kita ke bagian bawahnya, fog lamp masih menggunakan halogen juga, dibalut dengan aksen chrome. Di atasnya juga ada washer. Kita ke bagian tengah, ciri khasnya di sini ada lambang Mitsubishi. Cuman grillnya ini nggak terlalu banyak, cuman ada 2 strip dengan warna chrome. Ya, di bagian bawahnya lagi kita bisa lihat grillnya juga 2 strip juga, dan di bawahnya ada aksen chrome juga. Untuk bagian depan hanya itu saja. Sayangnya mobil ini memang belum dilengkapi dengan sensor parkir di bagian depan. Kita lanjut di bagian mesin. Kita akan lihat bagaimana kondisi mesin mobil ini. Kita bisa lihat ruang mesin mobil ini. Mobil ini sudah dibekali dengan 4 silinder segaris DOHC, komprel, turbocharger, dan intercooler. Karena mobil ini sudah high power ya, jadi kapasitasnya memang mobil ini 2500 cc, 176 HP, di 4000 rpm, dan torsi maksimumnya di 350 Nm. Mobil ini sudah dilengkapi dengan cover peredam juga warna hitam. Untuk bagian roda ini masih original untuk ukuran ban. Untuk ukuran velg juga masih sama. Ini menggunakan ban ukuran 265 per 65. Untuk velg menggunakan ring 17. Di bagian rodanya ini sudah menggunakan disc brake dengan total baut ada 6. Ban menggunakan Bridgestone ya. Kita bisa lihat di sini tipe mobil VGT high power. Untuk kaca spion ini udah otomatis. Sudah dilengkapi juga dengan lampu LED. Kaca spion ini ketika mobil dalam kondisi mati, dia akan tertutup ketika kita lock dan akan membuka ketika power on. Untuk handle pintu ini masih standar dibalut warna chrome.
Lanjut di bagian atasnya, di sini sudah dilengkapi juga dengan talang air, ada tulisan Pajero Sport. Di atasnya lagi sudah ada roof rack. Untuk antena masih menggunakan stick, ada di bagian tengah di depan. Di bagian bawah ini sudah dilengkapi dengan footstep. Roda belakang ini juga sama dengan di bagian depan. Di sini sudah menggunakan disc brake juga. Jadi mobil ini depan udah disc brake, bagian belakang juga sudah disc brake. Di bagian belakang kita bisa lihat bagian lampunya ini masih menggunakan bohlam. Ini juga bohlam multi reflektor, lampu sen, bohlam kuning. Ini ada reflektor di bagian agak ke samping. Ini ada identitas mobil. Di bagian kaca sudah menggunakan defogger. Kita bisa lihat ada garis-garis coklat di sini. Ada washer juga. Dan juga sudah ada upper spoiler. Kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah sini sudah ada sensor mundur. Ada 4. 2 di bagian pinggir, 2 di bagian tengah. Di bawahnya juga sudah dilengkapi dengan lampu mundur, ada di bagian bawah warna putih. Di sampingnya merah ini adalah reflektor. Knalpot di bagian sebelah kanan, dan di tengah sini ada tempat untuk penyimpanan ban serep. Untuk tipe mobil ini belum dilengkapi dengan cover ban serep. Di bagian bumper bahan masih plastik. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Untuk wiper juga sudah ada di bagian tengah. Hanya satu, ini panjangnya seperti ini, kita bisa lihat. Kita lanjut untuk melihat bagasi terlebih dahulu. Sekarang kita buka. Di bagian belakang sini ada power outlet, bisa kita pakai untuk ngecas handphone. Terus di bagian samping kanan kiri juga sudah ada cup holder sama kompartemen kecil. Untuk pegangan tangan sudah retract, ada di kanan kiri. Dan di bagian belakang juga sudah ada AC. Dan dilengkapi lampu di bagian belakang untuk menerangi ketika kita untuk menaruh barang-barang. Untuk safety belt juga sudah ada 2 kanan kiri. Di sini ada penyimpanan untuk tools, bisa buka. Jadi ini untuk peralatan ketika kondisi darurat, cukup rapi. Kita balikin lagi. Nah, di bawah sini ada kompartemen yang bisa dibilang tersembunyi, jadi rapi di bawah karpet. Kita pinggirin dulu, kita bisa lihat nih kompartemen kecilnya, jadi udah terklaster-klaster, terkotak-kotak. Nah, untuk membuka ban serep ini ada tempat untuk baut, jadi kita bisa buka. Di sini tinggal putar saja. Di sini juga sudah enak nih. Sekarang bagaimana cara melipat kursi belakang? Kita akan coba. Jadi di sini ada tali warna krem, kita akan tarik. Seperti ini talinya tadi. Nah, yang bangku depan ini adalah untuk kursinya. Kita tinggal tarik ke belakang. Kita tinggal tarik ke belakang. Nah, jadinya seperti ini. Jadi harus 2 kali langkah untuk menegakkan bangku belakang. Jadi ini terpisah antara bangku dengan sandarannya. Kita sudah menaikkan semua kursinya, jadi seperti ini. Rebahnya bisa kita atur sampai rebahnya seperti ini. Jadi kalau mau kita lipat lagi, kita tinggal tarik yang bagian depan. Untuk melipat sandarannya, kita tarik lagi yang warna krem. Sekarang sudah masuk ke bangku kedua. Aduh, cukup tinggi ya.
Kalau kita lihat dari kursinya, dari joknya, ini sudah dibalut dengan kulit. Di bagian tengah sudah ada juga armrest. Terlihat kecil, nggak terlalu panjang. Di tengahnya juga sudah dilengkapi dengan cup holder, ada 2. Untuk safety belt sudah ada 3 juga, udah komplit. Untuk bangku tengah ini fix, jadi nggak bisa dimaju mundurin. Untuk posisi duduk, saya tingginya 180. Ini kalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat posisi saya ini 90 derajat ya. Jadi kalau saya rebah dikit, itu pasti akan berubah. Ini saya tegak, hampir mentok nih. Jadi di sini ada lekukan yang memang bagian depan agak rendah, bagian belakang agak tinggi. Kalau ini ke belakang, kepala saya pasti mentok. Oke, ini jarak dengan pengemudi memang masih lega, 5 jari lebih. Untuk posisi atas memang agak kurang. Sekarang saya coba rebahan dulu. Jadi kalau saya rebah posisi seperti ini, terus bisa dinaikkan, memang agak lega. Jadi jarak ke depan jadi berkurang, tapi masih cukup lah ya, masih cukup. Itu. Untuk handle tangan sudah retract. Di sini ada lampu tengah. Di sini ada untuk pengaturan AC. Untuk di bagian door trim ini masih plastik keras. Di bawahnya ada aksen chrome dan ini juga ada aksen motif wooden ya. Motif wooden ini juga menambah keeksklusifan mobil ini. Untuk pintu lock unlocknya masih standar, handle pintu juga masih chrome. Di bawahnya warna krem, di bawahnya warna hitam. Ini kulit sintetis bahannya. Untuk pegangan tangan ini buka pintu tutup warna chrome. Untuk jendela standar seperti ini hitam. Di bawahnya ada cup holder dan ini masih plastik keras warna krem. Di bawahnya ada speaker cukup gede dan di sampingnya ada lampu lampu ini akan nyala ketika pintu kondisi terbuka. Untuk bagian tengah seperti itu, kita sudah review, nggak ada yang lebih kita bahas lagi, cuman armrestnya aja nih yang mewah. Lanjut ke bagian pengemudi. Untuk kunci masih seperti ini, menggunakan kunci belum keyless ya. Oke, ini tempat duduknya bisa dimundurkan. Untuk di bagian jok pengemudi, kita bisa lihat di bagian bawah untuk pengaturannya. Ini untuk pengaturan tinggi rendahnya. Untuk rebahnya ini masih manual. Terus di bagian bawah sini, bagian tengah, ini untuk pengaturan maju mundur. Di bagian bawah tengah sini untuk pengaturan maju mundur. Untuk bagian door trim ini secara keseluruhan sama dengan bagian penumpang. Hanya yang membedakan adalah di sini ada speaker kecil di atas. Tentunya tetap ada speaker besar juga di bawah. Untuk bukaan kap mesin dengan bahan bakar itu posisinya ada di bawah steering. Di bagian kanan pengemudi di sini ada pengaturan mirror. Ini 2 adalah untuk spare jika kita mau menambahkan sesuatu. Kita coba nyalakan mobil ini terlebih dahulu karena cukup panas nih. Di sini untuk pengaturan AC masih menggunakan tombol puter ya. Masih menggunakan puter, masih kayak seperti kompor gas. Coba kita nyalakan. Derung mesinnya dia kedengaran juga nih. Ini untuk pengarah anginnya, kita bisa ke dada emang kaki aja. Seperti itu. Di bagian atas kita bisa lihat di sini ada information board. Di bawahnya ini head unit. Ini ada BT untuk Bluetooth, ada pengaturan source, ada GPS, ada mapnya.
Di sini ada USB, di sini ada aux juga, ada radio. Di atas ini juga sudah ada CD. Di bawahnya juga sudah dilengkapi atau udah ada ini penyimpanan barang-barang kecil, entah itu kartu untuk tol, untuk handphone dan lain-lain. Di bawahnya sini ada pengaturan fan. Di sini ada power outlet untuk ngecas handphone biasanya. Ini kosong buat spare. Dan sini adalah sonar untuk parkir atau untuk indikator sensor. Di bagian bawahnya ini kesan elegannya juga ada karena wooden atau aksesorisnya tipenya tipe wooden. Ini ada penyimpanan kecil juga. Di samping juga ada penyimpanan kecil, kompartemen kecil. Ini maticnya, sini udah dibalut dengan kulit. Ya, di sini juga ada pengaturan untuk maju mundurnya. Sini ada P, R, N dan D. Ini untuk nambah turunnya di sini. Lanjut di bagian belakang lagi, di sini ada handrem. Handrem masih menggunakan tuas. Ada cup holder 2. Ini bawaan untuk asbak sebenarnya. Terus lanjut di sini ampres kecil, bisa dipakai ampres juga, dan juga di dalamnya ada kompartemen. Kompartemennya di sini ada aux nih. Di sini juga ada aux ternyata. Untuk kompartemen ini ada 2 tingkat. Ini yang besar, jadi ada 2 tombol di sini, tuas. Nah, ini untuk yang kecil. Seperti itu. Oke. Sekarang kita coba di bagian wheel steering. Wheel steering ini udah menggunakan sistem tilt, jadi posisinya bisa kita atur sesuai dengan ketinggian kita. Belum teleskopik. Ini untuk posisi rendah, posisi tinggi. Kita balikin ke posisi semula. Untuk di bagian wheel steeringnya sendiri, sini udah dibalut dengan kulit. Di bagian kanan, ini ada pengaturan volume naik turun, dan ini untuk pemilihan ke head unit. Di sini ada mode, kita bisa pemilihan untuk mode radio ataupun yang lain. Di sini sudah ada airbag. Di sebelah kanan, di sini untuk pengaturan lampu. Nah, untuk ini adalah pedal shift. Pedal shift ini untuk mengatur transmisi. Untuk yang kanan ini bisa kita lihat ini plus untuk menambah. Untuk yang sebelah kiri ini untuk mengurangi. Di sini sudah ada untuk pengaturan lampu dan lampu sen. Untuk sebelah kiri untuk pengaturan wiper. Untuk instrumen klasternya di sini kita bisa lihat simple. Di sini cuman ada tombol informasi untuk kilometer saja. Kita pencet cuman ada trip A sama trip B. Di sini P indikator untuk transmisi. Di sini untuk kilometer, speedometer. Sebelah kiri adalah untuk RPM. Sebelah kanan bahan bakar sama temperatur, sama indikator-indikator lampu di sini. Di bagian kiri sini sudah dilengkapi dengan airbag, ada AC, ada kompartemen juga standar. Sini juga sudah ada cermin untuk sun visornya, belum ada lampu, nggak ada handle di sini. Ini lampu juga sudah ada warna kuning. Ini untuk sunroof. Itu tadi sudah sunroof, kita bisa tes. Untuk mirrornya, untuk spion tengah ini udah menggunakan Dynamic mirror. Untuk sun visor di bagian penumpang ini sama, kaca aja, nggak ada lampunya. Untuk handle tangan sudah retract juga.
Nih gimana nih ceritanya pengalaman pakai Pajero bang? Mantap bang. Kemana aja? Medan Libas. Hah? Udah ke Medan? Medan apa aja di Libas. Oh Medan apa aja. Suspensinya gimana bang? Suspensinya untuk setipe mobil ini lebih enak lah. Lebih enak ya. Mungkin kita mutar di CG 1 putaran atau 2 putaran kali bang, biar enak bang. Jadi suspensinya lumayan lah ya untuk segede ini ya. Segede ini mobil setipe ini lumayan. Tenaganya gimana? Tenaganya karena dia pakai turbo, memang nggak responsif, nggak langsung gas langsung ini, tapi ada aba-abanya sepersekian detik lah. Nah dia langsung kencang tuh keluar tuh. Kalau udah keluar? Sendiri. Nah itu tenaganya enak banget, Oh, is. enteng lah kira-kira. Iya ya. Setirnya nggak berat bang? Nah, untuk mobil ini setirnya kalau dibilang berat rada berat sih, Ada berat ya. rada berat sih, rada berat. Khususnya kalau jalan pelan gini ya. Kalau jalan pelan, ya betul, kalau jalan pelan berat. Tapi kalau dibawa kencang sih nggak begitu. Enak ya. Oh iya suspensinya sih anu kali ya, karena santai kali ya. Karena santai. Nggak begitu ini sih. Ini sebenarnya udah mewah sih bang ya. Keras sebenarnya sih. Agak-agak keras sedikit ya. Keras ya, karena supaya bisa semua medan sih. Udah coba off-road bang? Udah pernah di Lewiliang. Hmm. Nah, Lewiliang Cianjur. Cianjur tuh jalannya kan rute off-road full enggak sih. Cuman ya, lewatin jalan setapak lah gitu. Hmm. Jadi masalahnya cuma setir kalau di jalan kota ini agak berat dikit ya. Ya berat memang. Setirnya agak berat. Tapi biasanya kalau dibawa kencang enak tuh bang ya. Enak nih kayak gini kan ngendut. Anunya bahan bakar gimana bang? Nah, bahan bakar konsumsinya saya pernah Kelihatan di sini ya? Ya, ini kan 32 km per 32 liter per 100 km. Nah, itu karena diam jadi hidupin. Nah, kalau udah jalan normal, nah itu kelihatan pernah nyampe 7,8 liter per 100 kilo. 7,8 liter per 100 kilo. Berarti lebih dari 110 dong ya? Lebih dari 110. 112 tuh. Ya. Ya, 13, hampir 113 ya. Keluar kota tuh bisa stabil karena kecepatannya stabil 100 120. Nah, itu bisa 7,8. Itu di tol tuh 7,8, tapi kalau di luar tol itu bisa 8 sampai 8,5 liter per 100 kilo. Kabinnya pun lumayan anu ya, lumayan senyap juga nih ya. Iya. Cuman anu lah, masih ada dengar sedikit suara dieselnya tuh ya. Betul. Oh iya, dieselnya kencang memang. Tapi justru di situ lah keren ya bang. Nggak dengar suara dieselnya, lucu juga kita pakai diesel ini. Mending pakai bensin ya. Masuk boleh. Kalau buat saya sih untuk segede ini nggak berat ini bang. Enggak ya? Saya mau cobain ini. Boleh, Sob. Kalau lembut gini enak sih. Coba kencang aja. Nah itu kecil-kecil banyak itu. Vibrator itu. Speed bump. Iya. Ya. Iya, sedikit ya. iya, ya, gas aja. Oh. Kalau Kurang kecil dong. ini nggak terasa dia. Kurang. Oh ya itu dikit. Tapi Iya. enggak lah. Pas ini bang, nggak begitulah. Keras iya, cuman kan kita ya nggak mungkin juga kita gas-gas di Iya. polisi tidur gitu kan. Iya, betul. Enggak lah, pasti kita nyantai lah. Ini mobil sebesar ini kita bawa jalan kecil-kecil gini, lincah nggak kan gitu? Karena ini Ya. putarnya kayaknya jauh ya. Ya.
Ada di Kita sebutannya harus nggak agak jauh. ambil minggir dikit kita nih baru. Iya, ini. betul. Kalau saya bang ya Nah, suka saya gede-gede gini sebenarnya. nah. Sekarang Karena- sedikit apa lah. Tapi kan kita apa namanya? Jadi confident ya, Mm-mm. tinggi. Ini jaraknya masih agak jauh ya. Masih? Ini Masih 5-6 jari. Pakai sunroof kan ini ya? Pakai. Ada ini sunroofnya ini. Ada. Di Hmm. oh ini yang mana deh Ini. Oh ya coba saya tes lagi bang. Tutup aja, dorong ke depan. Dorong ini ya. Nah, Mulai tahun 2013 ya pakai ini ya, pakai 2015 nih mobil. ini 2015 ya? 2015. Tahun 2015. 2015 Juli ya. 2015 Juli. Nah, Oh bukan 2013 ya? bukan, Tapi 2015. sama ya faceliftnya ya 2013 sampai 2015 kan sama masih ya? Ada perubahan nggak, Bang? Sama, beda grill, terus ada tambahan apa sih? GVT atau apa gitu, saya nggak VGT. begitu. Ini kan ada VGT nih. Udah ya, yang sebelumnya kalau nggak Oh, salah ya, sebelumnya belum. juga. Maksud saya yang 2013 sampai 2015 sama Bang? Sama. Karena yang pertama 2013 ya? 2013 ya. Betul. Oh. Ini terakhir, setelah itu keluar yang baru kan? Yang Pajero Ya, baru tuh ya. 2016. Plastik Ya, ini. 2015. Ini 2000. Ya, Enak 2016. ini. Mirip-mirip aja sama Fortuner ya? Ya sama. Fortuner ya sama sih. Fortuner mungkin lebih enteng itunya setirnya, nggak seberat ini. Kita tanya dulu ke Pak Indra, experience gimana Pak memiliki mobil ini? Sebenarnya untuk seukuran mobil sebesar ini cukup enak lah, di semua medan bisa dibawa. Oke, Kira-kira itulah ya. irit juga ya Pak? Konsumsi bahan bakar irit, Irit ya? sangat irit lah untuk ukuran 2500 cc. 2500 cc. Tadi kata Pak Hendra agak keras sebenarnya. Pas lah menurut saya, keras-keras dikit untuk segede ini juga ya wajar lah. Longsor ya Pak? Longsor, minyak tapi irit ya. Irit. Solar busuk bisa masuk kan Pak? Harusnya bisa ya. Busuk harusnya bisa, tapi setengah-setengah campur kali, soalnya Kalau filternya jangan sensitif. jangan full, Full ya. Full. Siap. Sensitif, filternya nyala nanti. Oke, demikian tadi hasil bincang-bincang kita dengan Pak Indra, juga sudah review oleh Om Doni dan saya coba sebentar tadi. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat.